awan. Hari subuh malah. Wis arep wis terbit matahari malah iki. Ya ora ketok kok kene Van. Jadi kalian kalau mau subuh. Di Alkitab awal ya. Ya diwaca, Bos. Bismillahirrahmanirrahim. Alkitab utawi kitab al-awal kang kawitan fil kitab ing dalem kitab ma'abaridil akwalan pembahasan pira-pira qaul ucapan. Alkitab utawi kitab Al-Qur'an iku Al-Qur'an. Wa utawi Al-Qur'an menang dalem kene panggonan al-lafzu iku lafaz al-munazzal kang diturunake ala Muhammad yang atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mu'jizu kang dadi mukjizat bisuratin kelawan Al munzalu apa al munazzalu? Padha ya. Ya padha ae. Padha-padha tak adine. tapi yang itu bedanya mau mana Padha sih rasaku. katakan Karena beda. Ya mungkin kalau dari para ulama-ulama yang punya kapasitas bahasa itu ya kadang ono sing mengungkapkan perbedaannya, tapi secara mendasar ya gak ada bedanya. Tapi memang di dalam Al-Qur'an ada yang pakai redaksi unzila, ada yang pakai redaksi nuzila. Dan itu pun dibahas oleh mereka apa bedanya unzila dan nuzila. Kadang ya para mufassir ya, menjelaskan hal itu yang memang punya kapasitas dalam bidang bahasa. Ya itulah kompleknya bahasa Arab. Apalagi ketika kita membahas ulumul Quran, bedanya kenapa kok Allah pakai nazala atau pakai anzala, itu juga kadang mereka menyebutkan sir atau hikmah di balik itu semua dari segi bahasa. Ala kulli hal, kalau kamu baca munzal ya boleh, kalau kamu baca al-munazzal ya boleh-boleh saja. Tapi kita lihat dari segi keumuman maknanya ya. Nek nazala turun, nek munzal diturunkan, atau munazzal juga maknanya diturunkan. Terus alkitabu iku alkitabu utawi kitab Al-Qur'an iku Al-Qur'an wa utawi Al-Qur'an nang dalem kene al-lafzu iku lafaz al-munzal kang diturunake ala Muhammad yang atas Nabi Muhammad al-mu'jizu kang dadi mukjizat. Al-mu'jizu aja dimaknani dadi mukjizat ya. Ya dimaknani secara bahasa saja nek caraku. Apesake. Kang bisa gawe apes utawa kang. Al-mu'jizu kang ngapesake bisuratin kelawan sak surat minhu saking Al-Qur'an al-muta'abbad kang din gawe ibadah apa pitilawatihi kelawan maca Al-Qur'an. Jadi kalau di dalam usul fikih itu nanti mereka tidak pakai redaksi Al-Qur'an. Mereka ketika membahas dalil-dalil ijmali untuk Al-Qur'an sendiri mereka sering menyebutkan dengan Alkitab. Tentunya hal ini mimbabit takhlib ya. Kalau di Al kan ono al sing jenenge al lil ghalaba. Nah, ini fungsinya al di sini. Seperti Madinah. Madinah itu kalau dari segi bahasa kan maknanya kota. Tapi ketika disebutkan al-Madinah fal muradu biha Madinatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Yasrib. Nah, kalau kitab ini ya maknanya ya kitab buku. Cuma kalau di dalam konteks usul fikih maka nanti akan dipahami kalau Alkitab itu yang dimaksud ya Al-Qur'an, dalil ijmali yang berupa Al-Qur'an. Jadi pokoknya dalam konteks usul fikih itu mereka jaranglah menyebut istilah Al-Qur'an, jarang sekali. Mesti mereka menyebutnya Alkitab was sunnah.
Nanti bisa kamu lihat di literatur usul fikih lain, pasti selalu bilangnya Alkitab. Jarang mereka bilang Al-Qur'an. Karena memang sudah dikasih al dan itu untuk taglib, untuk mengalahkan dari kitab-kitab yang lain. Seperti Al-Madinah, kalau disebutkan Al-Madinah berarti fal muradu biha Madinatu Rasulillah. Nah, ini Alkitab kalau konteksnya usul fikih yang dimaksud Al-Qur'an. Karena kalau di konteks nahwu Alkitab karangannya Sibaweh, Imam Sibaweh. Jadi Alkitab di sini kalau di dalam usul fikih kok disebutkan kata Alkitab, maka yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an di sini didefinisikan sebagai al-lafzu. Al-lafzu. Meskipun kita yakini ya yang namanya Al-Qur'an itu kalam nafsi. Gak ono lafale. Kan Al-Qur'an itu ya makna yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala kan. Sesuatu yang abstrak. Makanya kalau kita membahas masalah kalamullah sering sekali dijelaskan kalau indah ahli sunnah kalamullah ya tidak bersuara, tidak berhuruf dan lain-lain kan. Maka kalau kita maknani kita artikan secara ilmu kalam, akidah, sing jenenge Al-Qur'an ya al-makna al-qaim bidzatihi ta'ala. Sesuatu yang abstrak yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah sejak dulu kala qadim juga. Enggak bisa berupa suara, enggak bisa berbentuk huruf dan lain-lain. Tapi karena ini untuk mendeskripsikan Al-Qur'an itu seperti apa dengan kenyataan yang kita lihat di kehidupan kita, ya Al-Qur'an itu sering kita sebut dengan sebuah lafaz. Al-Alfat Asy-Syarifah. Kalih napa? Kalau nafsi niku kedua-duanya disebut Al-Qur'an. Penyebutannya intinya kalau dari segi akidah, yang namanya kalamullah tentu tidak berwujud suara atau huruf kan. Itu yang harus kita yakini. Cuma dalam penggunaan istilah Al-Qur'an itu kadang sering diartikan al-lafdhu kan. Nah, tentunya itu dari hakikat-hakikat yang lain. Nah, hakikat kan kalau kita bahas kemarin hakikat syariah, hakikat lugawiyah dan lain-lain. Nah, mungkin bisa dilihat dari segi itu. Tapi kalau hakikatnya sendiri sing jenenge kalamullah itu ya tidak berbentuk, tidak berupa suara, huruf. Enggak bisa. Karena kalau itu berupa suara ataupun huruf, ya maka kalamullah akan sama dengan kalam kita, dan itu mustahil jelas. Itu sesuatu yang akal tidak mungkin menerima hal itu. Kalamullah seperti kalamnya manusia, ini mustahil. Justru itu akan menetapkan kekurangan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ya tapi mau gimana lagi? Meskipun itu kalam nafsi, tidak berupa huruf, tidak berupa suara, tapi wong sudah istilahnya apa aja, sudah menembus ruang dan waktu ya, akhirnya meruang waktu, akhirnya harus berupa seperti itu. Wong memang hambanya juga makhluk biasa, dia hanya bisa mendengarkan sesuatu yang ada hurufnya, ada suaranya. Ya sudah tidak terelakkan lagi hal itu. Tapi yang perlu kita yakini ya iku mau al-ma'na al-qaim bidzatihi subhanahu wa ta'ala. Ya sehingga di sini didefinisikan Al-Qur'an ya al-lafdhu al-munzal, sebuah lafaz yang diturunkan. Padahal kalau kita pahami, ya sebenarnya hanya maknanya saja yang didapatkan oleh Rasulullah. Entah lafadznya dari mana, itu masih banyak perbedaan pendapat juga sih tentang lafadz-lafadznya.
Ya kayak hadis Rasulullah, hadis-hadis itu kan juga wahyu kan. Tapi lafadznya murni. Mulai dari manusia nih. Yang dikirimkan ya maknanya itu saja yang diterima oleh Rasulullah. Kalau kuliah hal ini pembahasan kalau masalah akidah ya panjang banget, mesti masalah Al-Qur'an. Makanya akeh sing akeh banyak perdebatan lah tentang Al-Qur'an itu. Ono sing mengatakan ya berupa suara dan berupa huruf. Banyak sekali. Tapi kemarin yang Muqaddimah kan harus bahas kalam nafsi seperti apa kan? No sana. Al-munzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'jiz. Kemudian Al-Qur'an dikatakan sesuatu yang dapat mengalahkan. Nah, seperti tadi sore ya sudah saya jelaskan kalau yang namanya Al-Qur'an itu memang satu-satunya Rasulullah yang paling hebat. Meskipun saja kok ketok remeh, tapi itu justru yang paling hebat, paling mencengangkan daripada mukjizat-mukjizat rasul-rasul sebelumnya. Mungkin saat itu kalau ada orang melihat sesuatu yang aneh, merasa wow, takjub, seperti tongkatnya Nabi Musa bisa membelah lautan, bisa berubah menjadi ular, itu kan sesuatu yang wow. Tapi kewaunya itu kehebatan itu hanya bisa dilihat orang-orang saat itu saja kan, nggak bisa dirasakan orang-orang sebelumnya. Tapi kalau mukjizatnya Rasulullah berupa Al-Qur'an bisa dirasakan di seluruh umatnya, baik yang hidup di zaman Rasulullah maupun yang di zaman setelah Rasulullah. Sampai sekarang kita bisa merasakan kehebatan Al-Qur'an. Dan tentunya inilah bedanya mukjizat Kanjeng Nabi karo mukjizat Rasul-rasul sing liyane. Mukjizat Kanjeng Nabi bisa dirasakan seluruh umatnya. Tapi nek mukjizat nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Musa, ya yang bisa merasakan mereka saja. Yang saat itu hidup dan benar-benar melihat fenomena itu. Ya saiki wong dikon percaya kaya ngono, ora roh dhewe, ora ngandel. Cara memberi pengaruh kepada umatnya itu ya lebih besar mukjizat yang seperti Al-Qur'an ini. Apalagi Al-Qur'an itu mukjizatnya ya dari segi ilmiah ya, bukan khariqul adah. Memang banyak sekali makhluk-makhluk itu sing selalu merasa takjub ketika melihat sesuatu sing tidak biasa. Seperti lautan terbelah kan sesuatu sing wow. Padahal Allah itu sudah menunjukkan sesuatu sing wow, sing banyak hal yang tidak kita sadari. Cara kayak langit, ora ana tiange, semono ambane. Itu kan sesuatu sing khariqul adah cukup iku. Tapi kenapa dia kok meminta yang lain? Makanya orang kafir kan sering ngono. Coba kasih bukti kalau kamu itu nabi. Minta sesuatu sing khariqul ada, sing ora biasa. Padahal nek dhek duwe pikiran kaya ndelok langit ora ana tiange semene gedene iki wis khariqul ada. Wong biasane nek wong gawe atap iku ana tiange. Ana nyamuk sekecil itu. Organ-organ tubuhnya seperti apa? Iku juga wis di atas batas akal manusia. Kok iso Gusti Allah iso gawe makhluk semono cilike. Durung kok nek sing mikroorganisme. Jadi sebenarnya sudah banyak ayatullah atau tanda-tanda kekuasaan Allah yang cara dinalar gak masuk akal. Tapi yang ngono kuwi sing wong kafir karena kesombongan mereka selalu meminta yang lain. Padahal tanpa perlu diperlihatkan yang seperti itu pun sebenarnya sudah banyak bukti-bukti sesuatu yang tidak wajar itu sudah banyak sekali. Kayak matahari semono suwene mubeng terus ora tahu padam. Itu sesuatu sing gak masuk akal kan. Cuma karena bendino didelok iku kayak wis biasa. Kayak sesuatu yang wis biasa.
Nah, tapi nek Al-Qur'an tidak, dari segi mukjiznya itu tidak selemah itu. Nah, nek koyok iso belah lautan itu, kalau kamu bandingkan dengan fenomena-fenomena alam yang lain pun hampir sama kok. Secara akal sulit dinalar. Langit ora ana cagake kan sulit dinalar. Gusti Allah iso ngedono banyu semono akeh tekan dhuwur ngisor. Ya kan? Kan dari segi kekuatan ijaznya kan ya sama halnya dengan yang kamu lihat tiap hari, ada langit tanpa tiang, sama saja. Lautan dibelah paling semono pirang kilometer. Nah iki langit semono dhuwure ribuan kilometer. Semono ambane. Jadi sisi ijaznya itu ya biasa-biasa saja, seperti fenomena alam yang lain, nggak ilmiah. Tapi kalau Al-Quran ijaznya dari segi ilmiah kan akhirnya. Dia kaitannya dengan sastra. Kalau kamu nggak paham sastra atau balaghah Arab juga, kamu tidak akan tahu rahasia dibalik hebatnya sastra Al-Quran. Perlu disinauni, perlu dikaji. Ya inilah, yo mukjizat yang paling hebat yang channel Al-Qur'an. Kan liyane. Dan itu tidak bisa kita rasakan kalau kita enggak paham sastra Arab. Makanya cara orang-orang kita, orang-orang awam sing enggak paham bahasa Arab, sastra Arab, ya Al-Qur'an ya kita rasa biasa-biasa saja mestinya. Enggak ada sesuatu sing wow. Oh, nah apal. Biasanya dengar ini nak nawa enten yang niku apal Quran kados didewakan. Didewakan. Apa yang Ya intinya Al-Quran itu segi ijaznya tidak dari dia mudah dihafal. Ya itu termasuk salah satu hebatnya Al-Quran ya, mudah dihafal, banyak penghafal. Karena itu memang bentuk realisasi kalau Allah itu menjaga keautentikan Al-Quran. Nek ning ayate piye iku? Terus apa namanya? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir itu. Terus iku lho ayat sing aku turunkan Al-Qur'an dan aku yang akan menjaganya sendiri. Nah, aku lihat ya memang fenomenal masyarakat Indonesia sendiri nek ana wis ngapal Quran ku sajake wis sundul langit. Ya aja. Kalau kados nak anting jangan kados pripun. Ya gak apa-apa. Iku wis fadl Gusti Allah, itu sudah sisi positif. Itu fadl kan wong bisa hafal Quran. Tapi ya kalau bisa dimaksimalkan kan lebih baik. Dari segi Al-Qur'annya juga hafal, dari segi kajian keilmuannya juga dia pelajari. Tapi rata-rata nang Indonesia ya hanya sebatas hafal kan. Nek kaya Imam Syafi'i ngapalno, bariku mengkaji ilmu bahasa piye kanggo memahami Al-Qur'an, kudu diistimbat hukum-hukume. Itu orang-orang terdahulu. Ngapalno Quran tujuannya ora mung deres ngapalno enggak ada. Dia tujuannya memang ingin benar-benar paham Al-Qur'an. Ihtijat bil Qur'an, amal bima fil Qur'an. Amal bima fil Qur'an. Dia inginnya juga mengamalkan isi Al-Qur'an, paham Al-Qur'an. Nek cara Imam biyen kan hafal Qur'ane pas cilik. Imam biyen mujtahid lah hafal Qur'ane pas cilik. Ngerti apa-apa. Tapi kan setelah ikut dia tetap belajar. Al-Qur'an dikaji dari segi bahasa, dari segi lain-lain banyak sekali. Ya karena Al-Qur'an itu sumber ilmu. Sebenarnya tidak hanya cukup dihafal saja, tidak hanya cukup dibaca saja, jadi kaji harus.
Iku tugasnya wong-wong sing ngapal Quran iku. Untung aku ora hafal Quran. Kalau aku lihat ya dari satu sisi positif menghafal Quran itu fadl teko pangeran. Iso njogo. Itu sudah sesuatu sing wow. Karena nggak semua orang bisa hafal Quran. Cuma kene ya aja minder ketika kita nggak hafal, tapi kita mengkaji isinya Al-Quran sama saja kok. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, tapi apakah bisa dimaknani sesempit itu hanya menghafal dan mengajari baca? Enggak. Kamu pelajari isinya, kamu belajar fikih, belajar usul fikih, belajar yang lain-lain yang kaitannya dengan Al-Quran. Itu ta'alam Al-Quran, ngono lho. Kamu ngajari fikih, ngajari usul itu alam Al-Quran. Wong ini semua sumbernya juga dari Al-Quran. Jadi jangan dimaknai sesempit itu. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah itu maknanya kan sangat luas. Sebaik-baik kalian umatku adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, Al-Qur'an kan luas banget. Jangan diartikan sesempit itu hanya menghafal dan membaca saja. Jangan. Itu juga termasuk taklim dan ta'allum. Tapi masih banyak sisi-sisi lain yang bisa kamu dapatkan. Kalau kamu nggak bisa hafal, ya setidaknya kamu bisa yang lain. Ya saling melengkapi saja. Kono sing gen hafal yo gen hafal, kene sing gen pelajari isine yo gen belajar isine. Ya saling melengkapi saja. Nggak usah saling menganggap kurang satu sama lain. Al-Mu'jiz, di Al-Quran itu Al-Mu'jiz, dia yang akan bisa mengalahkan. Karena memang saat itu Rasulullah diberi mukjizat berupa Al-Quran, memang fungsinya untuk mengalahkan para sastrawan yang saat itu sedang hebat-hebatnya bersaing dalam sastra. Karena terus muncul surat Al-Fil wa ma adraka mal-fil dan seterusnya itu mau. Tapi akhirnya di dalam ayat-ayat Al-Quran kan banyak sekali tantangan-tantangan kepada kaum-kaum kafir kan. Fa'tu bi asri suwarim mithlihi, datangkan 10 surat. Wis tak usah fa'tu bi suratin min mithli, sak surat wae. Makanya ning kene al-mu'jizu bi suratin min. Hanya dengan satu surat saja itu bisa mengalahkan sastrawan yang lain. Enggak ono sastrawan saat itu sing iso gawe sastra Arab yang seindah Al-Quran meskipun hanya satu surat. Nah, surat yang paling cendak kan surat Al-Kautsar. Tolong ayat tok. Ini gawe tolong ayat tok jejal. Kamu nggak akan bisa mengalahkan hal itu. Dia saking ngerasa kayak mujis saking Piye? ngerasa kayak sisi mujis sastranya. Durung iso. Belum iso. Mungkin kayak Gus Baha ngono iku wis ngeri kajiane. Memang beliau orang Al-Qur'an. Ya ikulah, yes, wong-wong sing bener-bener mendalami Al-Qur'an model ngono kuwi sing akhirnya ngerasa kehebatannya Al-Qur'an. Ijazah Al-Qur'an. Beliau hafal, tapi beliau juga bisa menguraikan Al-Quran sebegitu luasnya. Hebat, jarang ngomong sing ngono kuwi. Kemudian Al-Quran itu sendiri memang al-muta'abbad bitilawatihi ya. Kamu cukup dengan membacanya pun akan dianggap sebuah ibadah. Ya, mudah sekali kan Gusti Allah gawe menetapkan ibadah kepada seseorang. Kowe nek ibadah cukup maca Quran. Dan banyak sekali riwayat-riwayat hadis yang mengatakan ibadah yang paling afdol adalah baca Al-Qur'an dan lain-lain. Banyak sekali kan riwayat-riwayat seperti itu. Hanya cukup dengan membacanya saja. Meskipun enggak paham maknanya, hebatnya Al-Qur'an. Ora pahame diganjar, apa meneh kowe paham?
Ora pahame diganjar. Apa meneh kowe paham. Kowe paham gelem ngamalno, berlipat-lipat akhirnya. Kebaikan yang akan kamu dapatkan sangat berlipat-lipat. Al-muta'abbadu bitilawatihi. Meskipun nggak paham makna. Kalau urusan zikir seperti la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, itu kalau dalam satu versi ulama mengatakan nek kowe zikir dengan lafaz-lafaz seperti itu kok kowe gak paham maknanya ya buat apa? Gak ono ganjaran nih. Kecuali sholawat mesti diterima. Satu-satunya ibadat yang tidak akan ditolak meskipun gak patek ikhlas olehmu sholawat. Iya. Ini sholawat tok itu. Tapi kalau untuk zikir-zikir yang lain, kalau kamu nggak tahu maknanya, nggak paham maknanya, ya kurang mengena di hati. Nah sebenarnya zikir kan untuk mengingat Allah. Nah, itu nggak paham maknanya terus piye? Ya paling tidak secara global lah. Iku kok iso mbok temono ning Sulamul Munajat ono. Kasifah juga ada. Oh Imam Nawawi sering kok menjelaskan kayak ngono. Nek zikir kok kowe gak ngerti maknane meskipun secara ijmal ya, secara global itu sudah cukup kok. La ilaha illallah itu maknanya apa? Menganggap tiada Tuhan selain Allah. Cukup itu tak. Enggak usah sedalam Gusti Allah itu wahdaniyah, kamu fasil, kamu tasil, enggak usah seperti itu. Itu sudah cukup sebenarnya. Subhanallah, subhanallah itu artinya mensucikan Allah dari segala kekurangan. Nah, itu sudah cukup memahami hal seperti itu. Dan zikir yang seperti itu tentunya lebih berkualitas daripada zikir-zikir sing tidak paham maknanya secara global. Bahkan nek ning Khulasatul Amdad nggih apa jenenge kitab Khulasahku itu Imam Al-Haddad juga berkata demikian. Wong zikir kesusu, wong zikir ora paham maknane ya. La faedahe sithik. Ana faedahe tapi sithik. Tapi nek Al-Qur'an enggak. Al-muta'abbad bitilawatihi. Jadi dengan membacanya saja sudah dianggap sebagai ibadah. Makanya aqimis sholata lituluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Meneh maca Quran waktu fajar. Iku malah dikongkon kan aqimis sholata, tunaikan salat, wa qur'anal fajr. Baca Al-Qur'an di waktu fajar. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Karena membaca Al-Quran, Quran kalau kamu baca di waktu-waktu fajar itu ya masyhud, disaksikan. Fajar kapan? Kapan? Fajarnya kapan? Fajar. Ya pokoknya fajar. Nah, jam 9 itu terus Subuh kalau itu paling. Boleh dalam tafsir coba nanti kamu buka yang dimaksud Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Tapi nek sak terus ayat kan wa minal laili. Sedurunge fajar kan bengi. Ya berarti yang mepet-mepet bengi. Tapi sedurunge dalu. Sedurunge fajar. Ya ora, ya wis fajar subuh kuwi ra. Fajar kuwi. Lan sedurunge kan ijek lail sedurunge fajar. Sing sak sedurunge ayat sak terus ayat kan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Terus wa minhu lan iku setengah Al-Qur'an al-basmalatu utawi bismillah. Awala kulli suratin ing dalem saben-saben ing dalem awale saben-saben surat. Bil asahi miturut kaul kang luwih sahih. Awal suratin ghairu dadi sifate sapa iku? Tah langsung mbok dadekno istisna ya iso sih. Ghairu boleh juga. Ghairu baraatin. Ghairu baraatin saliyane surat Baraah. Jadi menurut pendapat yang lebih sahih yang namanya basmalah bismillahirrahmanirrahim itu termasuk kategori
Quran di setiap surat. Jadi setiap basmalah yang mengawali setiap surat kecuali surat Baroah, itu ya kategori ini Al-Quran menurut pendapat sing sahih, lebih sahih ya. Cuman pernyataan atau yang sering kita dengar di kalangan kita kalau basmalah itu ya bagian dari surat Al-Fatihah saja. Meskipun ada juga pendapat yang bismillah itu enggak termasuk surat apapun kecuali surat An-Naml yang ada di tengah-tengah itu. Tapi kalau di sini dikatakan wa minhu al-basmalatu awwala kulli suratin fil asah. Jadi termasuk Al-Qur'an adalah basmalah, bismillahirrahmanirrahim di setiap surat menurut pendapat yang lebih sahih. Alasannya apa? Li annaha maktubatun. Ya karena kenyataannya di dalam rasam kitab-kitab mushaf yang terdahulu ya ditulis di setiap surat. Kadzalika bi khatti suwar fi masahifis sahabah. Dan juga ditulis di mushaf-mushaf sahabat dulu yang dikumpulkan oleh oleh Umar, oleh Abu Bakar, dikumpulkan terus dibukukan. Ma'a mubalaghatihim fi alla yuktab fiha ma laisa minhu. Padahal cara sahabat iku ada sebuah prinsip aturan dasar jangan sampai menulis sesuatu yang tidak termasuk Al-Quran. Nah kenyataannya di dalam mushaf-mushaf sahabat sendiri itu selalu di awal surat ditulis mushaf. Oh berarti itu Al-Quran. Soalnya dia punya prinsip saya tidak akan menulis sesuatu yang bukan Al-Quran. Nah ternyata ditulis nih setiap awal surat di mushaf-mushaf mereka. Nah ini menjadi alasan kenapa Pak basmalah di setiap surat kecuali surat Baroah memang tidak ada. Itu termasuk Al-Quran. Sehingga kita baca basmalah di setiap awal surat itu ya muta'abbad bitilawatihi. Muta'abbad bitilawatihi. Cara pendapat Al-Asah, pendapat yang lebih sahih. Nah, wakila laisat minhu mutlaqan indana. Indana ya Syafi'iyah. Enggak secara mutlak. Wa fi ghairil Fatihah indana. Wa innama hiya fil Fatihah libtida'il kitab ala adatillahi ta'ala fi kutubihi. Iku. Ya iku dalil kita asane. Oh, laisat minhu mutlaqan indana. Wakila laisat minhu mutlaqan indana. Kayak kota indah gini. Heno. Indah gini. Wa fi Fatihah. Se, iki ning kitabku ngono kok. Menawa kok cetakane kurang. Wakila ayo, iki berarti cetakanmu kurang Gus. Blondrokno iki. Walaisat min mutlaqan inda ghairina ya. Wa fi ghairil Fatihah indana baru ya. Oh ya kok indana terus indana meneh. Iki cetakane kurang ghairi. Ndi ana bolwen ora kowe? Sakake engko nek ndek maca. Ngene.
Pulpain. Rom ning kono ana pulpen, Rom. Aslinya di Instagram ini Tasbih Furqan kan. Kau ana follower-e kok. Kalau mau ngambil di arsipan, Di Irfan kok suwi men. Jupuk pulpene suwine ngono. Wa inna mahya di mau terus lil fasli baina suwar wa hiya minhu fi atna'i suratin namli ijma'an ghaira awali surati bara'atan amma awaluha falaysatil basmalatu minal qur'ani fihi jazma linuzuliha bil qitali alladhi la tunasibuhu al basmalatul munasibatu lirrahmah والرفق وحيث قلنا إنها أول السور من القرآن فهي على الصحيح قرآن حكما لا قطعا بمعنى أن السورة لا تتم إلا بقراءتها أولها حتى لا تصح الصلاة بتركها أول الفاتحة وإنما لم نكفر جاهدها للخلاف فيها. Ngaos kitab nopo? Ngaos kitab usulul fikhi Lubul Usul lil Imam li Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Wis entuk aku. Lho, sampean. Wis. Golek ballpoint ning nek tetak tutup perapatan Mekah. Ya, golek jodoh ora tutup perapatan Mekah kok. Kan aku lagi salah. Yes, terus Gus, ayo diwacane. Wala la syadza. Masyadza. Ora, atafe ning dilane iku. Nah, ada syadza. Ghair. Jadi mau sing dikatakan al-muta'abbadu bitilawatihi. Kan dadi sifate Al-Qur'an. Lasyadzu. Artine dhek atafe ya ning Al-Qur'an. Al-Qur'an. Heeh. Lasyadzu dudu La syadzu. Quran sing Qur'an sing syadz. Jadi kalau kita baca dalamnya ya terus fil asoh. Jadi menurut pendapat yang lebih sahih, kalau ada sebuah riwayat Al-Qur'an dari riwayat sing syadzah, itu kalau kamu baca itu ya enggak berpahala, enggak dianggap ibadah. Kan yang kita tahu qiraah sab'ah. Kemudian ada yang namanya qiraah asyra. Nggih. Nah, di sini nanti akan dijelaskan sing syad itu sing piye. Terus wasab'un. Nek napa?
hukum baca basmalah dan awal sholat baroah itu haram ya? Gak oleh. Kalau itu nanti bahasan fikih ya, nanti haram atau tidak bacanya nanti coba kamu dibuka lagi. Tapi sing jelas nek neng kene hanya menjelaskan basmalah dari surat Al-Bara'ah itu enggak ada. Enggak ada, dengan alasan surat Bara'ah itu nuzuluha bil qital. Jadi enggak cocok kalau pakai basmalah. Alasannya sih gitu tok. Terus Wasabu utawi qiraat sab'ah mutawatiratun iku mutawatir. Berarti ya mutawatir ya di sini sama dengan yang dimaksud di mustalahul ahadits, sama. Mungkin dari segi periwayatan kok. Teorinya sama teorinya. Minimalnya hadits tawatir Ya hadits tawatur kan ya meskipun ada beda pendapat ya tentang hadits tawatur, tapi nah, secara umum ya la yumkinu tawatuhum alal kadhib. Di hitungan kelompok sing tidak mungkin ketika dia meriwayatkan sebuah info, sebuah berita, dia tidak mungkin akan sepakat melakukan kebohongan. Tolak ukurnya sih gitu. Sering kan kita dikasih tolak ukur sing rapati jelas ngono kuwi. Kadang banyak sih ulama-ulama sing tidak langsung mengatakan berapa jumlahnya, enggak. Kayak la yumkinu tawatuhum alal kadhib. Ketika semisal kamu mendapatkan sebuah info tentang seseorang dan info itu adalah A, dan kamu dapatkan info itu dari 10 orang A semua. Weh, nek 10 ya ora mungkin lah. Dia sepakat sekongkol udah mengabarkan AKB. Dan itu mudah kok. Makanya ilmu koyok ini kan ditiru karo polisi kan. Ketika dia mencoba untuk menginterogasi pelaku-pelaku kriminal, dia kan panggil satu-satu. Ceritamu piye, ceritamu kono piye, engko terus disinkronke, ndi sing ngapusi, ndi sing ora. Akhirnya nggak mungkin lah yumkin utawatuh malal kadhib, sulit loh. Makanya mesti nek polisi interogasi kan siji-siji. Ceritamu piye, engko cocokno kono, cocokno kene. La yumkin utawatuh malal kadhib. Akhirnya terus ketok. Lah wis pirang-pirang ditakoki jawabane kabeh. Makanya nek lebih umum lagi sing jenenge hadits tawatur itu kan banyak beda pendapat. Tapi inti makna esensine iki apa? La yumkin tawatuhum alal kadhib. Masalah penentuan intensitas jumlah iku piro, iku beda-beda pendapat, Gus. Bisa jadi dengan 4 orang itu sudah la yumkin tawatuhum alal kadhib, bisa. 3 juga pun bisa, ngono lho. Makanya sulit kalau kita tentukan dengan jumlah. Tapi pada esensinya sing jenenge riwayatku piye supaya tidak ada kemungkinan kebohongan periwayatan. Esensinya kan tidak mungkin dengan tawaturnya tidak mungkin adanya kadhib. Nek tiangnya berarti ini Kak ningali nisbat tiangnya gitu. Iya, termasuk juga periwayat piye dan lain-lain. Tapi bisa jadi ya meskipun periwayatnya seperti apa, tapi sejenenge berita kalau itu memang valid pasti akan dikabarkan dengan sesuatu yang sama, nggak mungkin beda. Makanya kayak ning masalah persaksian zina itu nek secara apa jenenge prosedural itu keempat syahid itu
harus menjelaskan tempatnya di mana, di bagian mana. Ono nek sing cerita kok ning pojokan kene, sing sebelah lor. Sing siji cerita mlebune ning sebelah pojok kidul. Iku wis ora diterima persaksian ngono kuwi. Ah, berarti gak valid saiki beritane. Sampai seperti itu. Dan sebelum dia menjadi saksi bersaksi, dia harus adil juga. Tapi yang paling penting dalam masalah dia dianggap tawatur ya memang kevalitan walayum kinu tawatuhum alal kadhib mau. Ketidakmungkinan mereka sepakat untuk melakukan kebohongan dengan jumlah orang sebesar itu. Dari latar belakang yang berbeda-beda. Punya kepentingan masing-masing. Nah. Kalau ada sebuah riwayat bunyinya gini, tapi yang meriwayatkan sampai ribuan. Masa kamu jangan mengelak kalau itu ora valid? Kan nggak mungkin. Meskipun bisa jadi ya sesuatu yang salah kaprah akhirnya. Kan banyak. Sesuatu yang salah kaprah, ribuan orang melakukan hal yang sama. Itu valid apa ora? Ya itu teori ya, teori untuk mendapatkan keautentikan sebuah riwayat atau validitas sebuah riwayat. Ya banyak cara lah. Yang jelas para ulama-ulama hadis dan lebih periwayat itu sudah membuat teori-teori yang demikian. Akhirnya ada istilah mutawatir dan ahad dan lain-lain. Kalau memang Pak Somadi menjelaskannya kok hadits tawatur itu sampai papat, saya yakin itu hanya mengambil dari beberapa pendapat. Wakih pendapatnya hadits tawatur itu. Kau naik belajar mustalahul ahadits banyak, versinya banyak, bilang hitungannya banyak sekali. Itu. Nggak tahu ya. Mulai aku serak tahu buka taisir. Jejal aku buka taisir mustalahul ahadits. Mungkin ono tentang hadits tawatur. Tapi nek tak pahami selama ini ya, intinya hadits tawatur dalam periwayatan ya iku mau. Ketika jumlahnya banyak, la yumkin tawatuhum alal kadhib. Iku kok asensine iku tok kok. Cuma tentang penentuan jumlahnya itu nggak bisa kita tentukan. Angel, gak iso. Ya soalnya esensinya juga umum, la yumkin tawatuhum alal kadhib. Ya kayak sithik karo akeh ngono kuwi mbok sithik iku sepira? Ya secara wong sithik. Ora iso mbok tentokno dengan gram, mili. Ini kan? Ya sama seperti itu. Ini masalah-masalah yang sama. Nadhire ya sama seperti itu ketika di dalam fikih ana gak apa-apa makfu nek qalil. Nah, qalil ku sepira? Ukurane berapa mili? Ya enggak bisa. Karena tolak ukure uruf sudut pandangnya manusia pada umumnya saat itu. Angel kalau sih kayak ini Gus. Terus wasaba'u mutawatiratun. 7 riwayat ya, seperti qiraah sab'ah yang kamu pelajari di madrasah itu. Mulai dari qiraahnya Imam Suwa, Abu Amr, Ad-Dani, Nafi', Ibnu Katsir, Amir, Asim, Hamzah, Kisai itu mutawatir. Jadi dari segi periwayat, dari segi murid-muridnya, kemudian murid-muridnya meriwayatkan kepada muridnya lagi jilun ba'da jilin, jilin an jilin, dari generasi ke generasi, semua jumlahnya banyak. Jadi ketika riwayat yang kamu dapatkan dari periwayat yang paling akhir demikian, tentu itu valid. Karena kalau kamu lihat runtutan periwayatannya itu dari generasi ke generasi yang sebelumnya, itu mereka jumlahnya banyak. Jadi nggak mungkin mereka sekongkol sepakat untuk membuat kebohongan. Di antara mereka pastinya banyak orang-orang baik.
mutawatirun minan nabi ilaina. Aina qalaha anhu jam'un yamtani'u adatan tawatuhum alal kadhib. Oh. Kalimatnya yang ngono tok kok. Apa to mutawatir iku naqalaha anhu jam'un an jam'in yamtani'u tawatuhum alal kadhib adatan. Iku esensine. Tentang haji tawature karepmu monggo kowe milih sing ndi. Karena definisi yang paling aman mutawatir iki piye naqalaha jam'un yamtani'u adatan tawatuhum alal kadhib. Limithlihim kepada yang semisalnya ya semisal jamak mau. Yes. Walau terus walau fima lan senajan iku yang dalam perkara gua gak mutayma iku min kopilil adai iku saking arahe saking arah ada, no, berarti ada. moco Ada itu kalau dalam ilmu periwayatan mustalahul ahadits, ada itu adalah penyampaian. Lawan katanya ada itu tahammul. Jadi engko nek kowe sena mustalahul ahadits itu ana ada karo tahammul. Tahammul itu sebagai seorang murid kamu menerima info, menerima riwayatku jenis tahammul. Ada itu adalah sebuah aktivitas perawi menyampaikan apa yang ia sudah dapatkan. Jadi ada. Ini biangkana hayatan lil lafzi yatahaqqaqu biduniha. Meskipun apa jenenge periwayatan itu dari segi ada penyampaian. Yang gini, walau fima huwa min qabilil ada bi ankana hayatan lil lafzi yatahaqqaqu biduni hay'ah. Terus kalimat dizaidi alal maddi tabi'i al ma'rufi anwa'uhu fi mahallihi wa kal imalati mahdatan kanat au baina wa baina wa katakhfifil hamzati binaql au ibdal. Jadi koyok maca imalah, kemudian iki ana sing macane maliki yaumiddin, ana sing macane maliki yaumiddin. Iki min qabilil ada jenenge. Tapi secara esensi mereka kan sama hurufnya. Mim lam kaf. Tapi ana sing adake panjang. Ana sing adake pendek. Ana sing takhfiful hamzah. Ana sing tahqiqul hamzah. Itu jenenge ada. Hay'ah fil lil lafz. Cara ketika melafalkan. Jadi tawatur periwayatan mushaf itu sampai cara-cara nih. Ku tawatur. Sak cara-cara nih. Makanya nek kira asabah kan sing dibahas yo hay'ah kuwi sing sering. Tapi dari segi periwayatan Al-Qur'an iku ana sing maknane ngene, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Itu kan makna yang mereka riwayatkan. Bener gak? Bener wong kabeh perawi ngriwayatno makna yang seperti itu. Tapi dari segi hay'atul lafadze, mereka pun mutawatir periwayatane. Ngono. Walau fima huwa min qabilil ada sampai sedetail itu. Nganti cara macane kuwi diriwayatke carane. Nek kayak hadis kan seakan-akan memang hadis ana sing riwayat bil makna, ana sing riwayat bil alfat juga kan. Tapi nek riwayat hadis bil alfatnya kan enggak sampai kayak Al-Qur'an, ngantek hayatul ngantek ada atau hayah lil lafdine kan ora ngantek diperhatikan. Dia paling hanya sebatas redaksine ana sing nganggo redaksi lafat iki, ana sing nganggo redaksi lafat iki.
Tapi dari segi panjang, pendek, terus ono imalah, takhfiful hamzah, mereka kan enggak ono pembahasan masalah itu kan nek hadis. Nah, itu maksudnya. Bedane periwayatan di dalam Al-Qur'an dan hadis itu bahkan sampai hay'ah lil lafz. Cara penyampaian, cara pembacaannya. Itu nek Al-Qur'an. Paham enggak maksudnya? Ya. Ya bisa kita lihat sendirilah bagaimana kalau kita belajar hadis kalau belajar Al-Qur'an. Hadis kan paling wa fi riwayatin kaza, wa fi riwayatin kaza. Wa fi riwayatin bilafzi kaza. Tapi apakah pernah disinggung cara baca nih? Enggak ada. Ono maca hadis mbok waca dawa pendek. Ono imalah barang, ora ono. Ono tashilul hamzah barang ajamiyun wa arabi. Ono imalah bismillah majriha wa mursaha. Anzartahum ono sing ngono. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ngono-ngono barang ya. Ini kan ada. Nah, itu bedanya ning kono, Gus. Jadi kalimat dizaid alal mad tabi'i. Satu imam ono sing cara membacane cukup mad tabi'i 2 harokat, ono sing membacane lebih dari 2 harokat. Ini min qabilil ada. Dan itu pun sampai diriwayatke. Guruku mbiyen macane ngene ya. Tidak hanya sebatas maknane atau lafadznya saja, tapi cara melafalkannya juga diriwayatkan dengan peraturan mutawatir dan lain-lain itu mau. Itu nek Al-Qur'an. Sono ibdal, ono tashil, ono isqat, ono musyaddad. Fi nahwi iyyaka na'budu bi ziyadatin ala aqallit tasdid mim mubalaghah atau tawassutin khilafan li Ibnul Hajib. Lafaz iyyaka sendiri wae ana sing macane bi ziyadatin ala aqallit tasdid, ditambahi tasdide, ditenan-tenanke. Iya kan. Yang menarik. Yang menarik. Dan lain-lain. Terus ngopilil ada wa tahrumu lan haram al-qira'at atau maca bisa diklan qira'ah syadz. Dia haram membaca qira'ah syadzah itu haram. Wa tahrumu lan haram al-qira'at apa maca bisyadzi kelawan Quran sing syadz. Bis sholati wa kharijaha. Bahkan di dalam salat ataupun di luar salat li'annahu laisa bi Qur'anin 'alal asah kama marra. Wa tabtulu as-sholatu bihi. Itu dianggap kalam akhar kan. Kalau kita dalam Al-Qur'an enggak boleh, yang namanya bicara kan enggak boleh. Ketika kamu melafalkan sebuah riwayat Al-Qur'an sing syadz, itu pun dianggap kalam ajnabi. In ghayyara ma'nan aw zada harfan aw naqasahu wa kana amidan aliman bitahrim kama qalahu an-Nawawi. Terus wal asahu utai kal kang luwih sahih annahu iku sak temene syad mak perkara wara al asri kang ing dalem murine 10 sak liyane. Wara'a bi makna sak liyane.